Ini menunjukkan pentingnya kita segera bertaubat. Pentingnya kita segera bertaubat. Kita bayangin gak sih kalau pembunuh ini terlambat 5 menit aja. Nggak usah terlambat 1-2 hari untuk bertaubat, 5 menit. Maka ceritanya mungkin kayak begini. Karena walaupun sudah didekatkan dan dijauhkan, selisihnya cuma 1 inci. Jadi kalau udah terlambat 5 menit, selesai. Kira-kira begitu ya. Jadi ini menunjukkan keliru. Ada orang bilang, bro lo tobat deh nanti kalau udah pensiun. Ini masa muda bro, masa muda. Nikmatin lah. Dia meninggal di kamar hotel tersebut. Na'udzubillah. Siapa yang tahu? Ini pembunuh ajalnya di tengah jalan, jamaah. Ajalnya di tengah jalan. Ini kan kalau terlambat sedikit aja, dia maju mundur, oh nggak usah deh. Besok aja lah nanya ulama. Besok aja minta masukan ke ustadz. Kalau meninggal gimana? Makanya Allah berfirman sekali lagi dalam surat Ali Imran ayat 133 ketika Allah berbicara tentang ampunan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah menyambut ampunan dari Rabb kalian. Nggak ada nikmat yang lebih indah setelah dapat hidayah kecuali punya sahabat yang soleh atau soleha. Itu yang diminta ulama itu dia dalam hadis ini. Makanya Umar melanjutkan, fa idza wajada ahadukum muddan min akhihi falyatamassak bih. Oleh karena itu apabila salah seorang dari kalian mendapatkan cinta yang tulus dari sahabat dan saudaranya yang soleh, maka pegang erat-erat orang tersebut. Pegang erat-erat cintanya. Jangan kita khianati. Jangan kita lepas. Jangan kita lalaikan. Jangan kita remehkan. Itu nikmat paling besar. Sahabat atau sosok yang soleh yang kita kenal dekat. Dan kalau kita mendapatkan, ya Allah, ini orang kok sayang banget sama saya, perhatian sekali sama saya, mencintai saya karena Allah. Kalau dapat orang kayak gitu dan soleh, itu pegang erat-erat. Jangan pernah dilepas. Jangan kufur nikmat. Kenapa demikian? Dijelaskan Imam Syafi'i pernah mengatakan gini rahimahullah, idza kana laka sadiqun yu'inuka ala ta'ah fashudda yadayka bihi. Kalau Anda memiliki sahabat atau teman yang membantu dan mensupport Anda untuk taat kepada Allah, maka pegang erat-erat orang tersebut, pegang. Jadi bukan deketi lagi, pegang. Fa inna ittikhadha sadiq sa'bun wa mufaraqatahu sahla. Alasannya karena mendapatkan sosok kayak gitu susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Dan lepas dari sosok seperti itu gampang. Gampang. Kita melakukan blunder, hubungan udah beda. Kita melakukan blunder, hubungan beda. Kita melakukan kesalahan, belum tentu kita bisa dekat lagi. Apalagi kalau kita tinggalkan beneran, rugi kita jamaah. Orang ini disuruh nyari kok. Ini luar biasa. Saudara, sahabat-sahabat yang mengingatkan kita pada akhirat, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat keterangan Abdullah bin Abbas tentang wali Allah? Yang kalau kita lihat dia, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang selalu ngingetin kita kembali ke Allah, kembali ke Allah. Itu kalau udah dekat, aduh, jaga jamaah. Susah. Tapi berpisah dengan orang itu gampang. Kita nggak bersyukur, kita sia-siakan nikmat Allah, lepas kita. Dan kita setengah mati. Dan orang yang punya value atau level seperti itu akan lebih mudah dekat sama yang lain. Kita yang masih pas-pasan, masih babak belur, jatuh bangun dan seterusnya, susah nyari. Jadi hadirin Allah muliakan, susah. Makanya kan, karena susah, kan kata Imam Syafi'i susah. Lihat, orang ini pembunuh, kita balik lagi ke hadis, disuruh keluar dari negerinya.
Kita masih enak tinggal nyari di kota. Kita tinggal di Jakarta, ya udah cari Jakarta aja. Tinggal di Bekasi, tinggal cek Bekasi, Jabodetabek, Tangerang, Depok masih ruang lingkup. Kita tinggal di Bandung, tinggal cek banyak. Ini sosok ini itu harus hijrah, karena nggak ada yang kayak begitu di negerinya, nggak ada yang seperti itu di negerinya. Maka dia disuruh pindah, sebagaimana arahan dari ulama tersebut. Dan ulama itu menjelaskan, negerimu itu negeri yang buruk, pindah. Makanya bersyukurlah kita tinggal di kota yang banyak orang-orang, insya Allah masih banyak. Ya Allah, orang-orang Indonesia mah baik-baik jamaah, insya Allah. Optimis kita. Adapun PR pasti ada. Kita juga bukan orang baik juga, jadi saling mensupport dan saling jadi baik lah gitu loh. Ini orang pindah, suruh pindah. Makanya udah di Jakarta banyak orang baik, atau di Bandung banyak orang baik, di Surabaya banyak orang baik misalnya, di banyak kota-kota banyak, insya Allah banyak orang soleh, insya Allah. Nasabu kadzalik wallahu hasibuhu wa la nuzaki Allah lihat. Nah, rugi kalau kita nggak punya satu orang aja. Masa nggak punya sahabat yang baik, yang benar-benar yang dekat banget sama kita? Satu masa nggak bisa dapat? Dan memang harus ada effort. Paling nggak kan kita nggak disuruh pindah, cari di Jakarta. Masa kita nih sering nggak dapat karena kita malas nyari, kita pasif. Ini sosok, ini orang pembunuh yang mau tobat suruh pindah, fantolako, dan beneran dia pindah, masya Allah, pindah beneran. Lihat tobatnya, jujur dia pindah. Tobat itu butuh pengorbanan, hijrah itu butuh pengorbanan. Bisa bersama orang-orang soleh itu butuh pengorbanan. Sekarang kita mau deket sama orang, pengorbanannya cuma bensin mungkin, atau uang berapa. Ini orang ini pindah, berarti dia tinggalkan, mungkin dia punya rumah di negerinya, ditinggalkan rumahnya. Mungkin dia punya properti, punya tanah, ditinggalkan tanahnya. Dan psikis dengan tanah kelahiran kan beda. Psikis keterkaitan hati dengan kampung halaman kan berat jemaah. Ini ditinggalkan semuanya, fantolako. Kita nggak harus demikian, tapi kenapa nggak dapat juga? Kita nggak sampai pada titik itu, tapi kenapa gagal juga? Berarti pengorbanan kita sangat minim, upaya kita sangat sedikit, effort kita nggak banyak. Ini sosok benar-benar niat berangkat udah. Dan dia pada secara zohir dia kan nggak tahu ada siapa di sana. Ulama ini kan nggak ada dalam redaksi bilang kamu ketemu ABC ya, nanti saya kasih nota, atau saya kasih pesan, saya kasih surat, datang ketemu dia aja. Enggak, ini global. Kamu ke negeri itu, di situ ada banyak, itu penduduknya orang-orang soleh, dan tinggalkan negeri kamu karena negeri kamu itu isinya orang-orang buruk. Titik, udah. Perintahnya itu aja. Nggak disuruh ketemu siapa. Nggak bilang aku udah siapkan tanah buat kamu, tenang aja, saya punya tanah banyak, kamu ambil salah satu lah, mungkin 1000 meter cukup nggak cukup, 2000 nggak, ada tanah, ada rumah di sana. Enggak bicara itu, nggak bicara tentang segala macam. Cari orang soleh, itu poinnya. Cari orang soleh, tinggal bareng orang soleh, itu poinnya jamaah. Bersahabat dengan orang soleh. Dan ketika bersahabat dengan mereka, jangan mikir hitung-hitungan dunia, jangan hitung-hitungan duit. Ini tinggalkan semuanya. Yang rugi kita hitung-hitungan sama orang-orang kayak gitu, rugi kita. Akhirnya coba, kalau ini orang hitung-hitungan, nggak berangkat dia. Tapi ini berangkat udah. Fantolako. Berangkat tuh.
Gitu, berani emang nih. Tinggalkan semuanya. Hatta idza nasafat tariqu atahul maut. Sampai ketika di pertengahan jalan ternyata dia meninggal dunia. Tengah jalan dia meninggal dunia. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka datanglah dua malaikat. Yang satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Dan dua malaikat ini terjadi silang pendapat. Jadi kompleks ternyata nih orang, gitu, Masya Allah. Faqalat malaikatur rahmah. Maka berkatalah malaikat rahmat. Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Orang ini berangkat dari negerinya ta'iban, dalam kondisi bertobat, kembali kepada Allah dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Hatinya kepada Allah. Itu argumentasi malaikat rahmat. Jadi maksud malaikat rahmat, saya lebih berhak bawa orang ini untuk dapat rahmat. Saya masukin surga. Kenapa? Karena dia udah tinggalkan semuanya, lalu bertaubat dan hatinya kembali kepada Allah. Wa qalatil malaikatu azab. Wa qalat malaikatul azab. Tapi malaikat azab nggak mau kalah. Argumentasi lagi. Dia kasih argumentasi. Innahu lam ya'mal khairan qat. Tapi dia belum melakukan amal kebaikan apapun. Belum ada amalnya nih. Baru niat dan berangkat ke negeri tersebut untuk beribadah. Tapi amalannya mana? Wah, terjadi silang pendapat. Fa'atahu malakun fi suratin adami. Akhirnya datang lagi satu malaikat dengan wujud manusia. Faja'alu bainahum hakaman. Maka malaikat yang ketiga ini berperan sebagai hakim, penentu, gitulah. Jadi sebagai hakim nih, sebagai penengah, siapa yang menang. Faqal kisu ma bainal ardain fa ila ayatihima kana adna fahuwalah. Kita ukur aja. Fair kan? Siapa yang menang nih? Kita ukur aja. Kita ukur aja. Jarak mana yang paling dekat, nah dia yang menang. Maksudnya apa? Kalau dari tempat dia meninggal lebih dekat ke negeri orang-orang baik, negeri orang-orang soleh, yang menang malaikat rahmat. Silakan ambil. Tapi kalau sebaliknya, dari tempat ia meninggal lebih dekat ke negeri orang-orang buruk, negeri asalnya, malaikat adab yang menang. Jelas? Itu peraturannya. Jadi diukur aja biar fair. Biar adil, biar nggak dzalimi. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Akhirnya diukur dan ternyata lebih dekat ke negeri orang baik. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Allahu akbar. Allahu akbar. Dalam riwayat lain, fakana ilal qaryati salihah aqrab bishibr. Faju'ila min ahliha
Wa fi riwayah fi sahih fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhi an taqarrabi. Dalam riwayat itu selisihnya tipis banget antara dua negeri itu benar-benar di tengah-tengah, tipis banget, sangat-sangat tipis, sangat-sangat tipis. Jadi hadirin yang Allah muliakan, dan dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala meminta untuk yang satu arah dijauhkan, yang satu arah didekatkan. Jadi Allah yang minta, diwahyukan sama Allah Subhanahu wa taala, yang itu didekatkan, dan jadi ke negeri yang dia tuju didekatkan, dan ke negeri asalnya dijauhkan. Itu permintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, akhirnya dapat lebih dekat ke negeri orang baik, negeri orang soleh, dibanding ke negeri asalnya. Perbedaannya sangat tipis, 1 inci. Ya Allah, bayangin gak sih 1 inci? Ya Allah. Dan itu Allah bantu, Allah bantu. Hadirin yang Allah muliakan, ini luar biasa jemaah. Ini luar biasa. Ada 3 pelajaran dari penggalan terakhir ini, setidaknya, dengan keterbatasan ilmu kita tentu saja. Jadi sekali lagi diukur. Lalu dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala suruh pendekkan sedikit ke depan, ke arah negeri yang baik, dan Allah minta jauhkan sedikit dari negeri yang buruk, dan akhirnya lebih dekat shibr 1 inci, dan Allah faghufirallah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni jemaah. Pelajaran dari penggalan ini yang pertama, kata para ulama kita, ini menunjukkan pentingnya kita segera bertobat. Pentingnya kita segera bertobat. Kita bayangin gak sih kalau pembunuh ini terlambat 5 menit aja, gak usah terlambat 1-2 hari untuk bertobat, 5 menit, maka ceritanya mungkin gak kayak begini. Karena walaupun sudah didekatkan dan dijauhkan, selisihnya cuma 1 inci. Jadi kalau udah terlambat 5 menit, selesai. Kira-kira begitu ya. Jadi ini menunjukkan keliru. Ada orang bilang, bro lo tobat deh nanti kalau udah pensiun. Ini masa muda bro, masa muda. Nikmatin lah. Dia meninggal di kamar hotel tersebut. Na'udzubillah.
Siapa yang tahu? Nih pembunuh ajalnya di tengah jalan, jamaah. Ajalnya di tengah jalan. Ini kan kalau terlambat sedikit aja, dia maju mundur, maju, oh nggak usah deh. Besok aja lah nanya ulama. Besok aja minta masukan ke ustadz. Kalau meninggal gimana? Makanya Allah berfirman sekali lagi dalam surat Ali Imran ayat 133, ketika Allah berbicara tentang ampunan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah menyambut ampunan dari Rabb kalian. Bersegeralah, jangan tunda. Kita nggak tahu kapan meninggal, kita nggak tahu kapan wafat. Bersegeralah, jangan nunda. Bisa jadi selisihnya cuma beda 5 menit, 10 menit, subhanallah. Ini seperti ini. Coba kalau ditunda 1 hari, selesai udah. Oh, bedanya cuma 1 inci. Bersegeralah.